Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak 12 akuntansi 2. Ibu harap kalian saat ini dalam keadaan baik dan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran daring yaitu administrasi pajak. Pada saat ini kita memasuki bab keempat yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi sesuai dengan formulir 1770S dan formulir 1770, di mana untuk pengertian surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu untuk pengertian surat pemberitahuan atau SPT. 2. Jenis SPT tahunan untuk pelaporan wajib pajak pribadi. Ada 3 jenis SPT tahunan untuk pelaporan wajib pajak pribadi. Yang pertama atau A, formulir 1770 SS. Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena biasanya hanya satu lembar. Untuk formulir ini biasanya digunakan oleh satu karyawan yang memperoleh penghasilan dalam negeri dari satu pemberi kerja. 2. Jumlah penghasilan bruto dalam 1 tahun tidak lebih dari 60 juta. Karakteristik dari formulir 1770 SS adalah sebagai berikut. 1. Formulir ini digunakan untuk karyawan swasta maupun negeri yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun. Di akhir tahun, karyawan harus memiliki bukti potong 1721 A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721 A2 untuk pegawai negeri, sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS dikarenakan di dalam bukti potong 1721 A1 maupun 1721 A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama 1 tahun. 2. Formulir 1770 SS juga hanya boleh digunakan oleh karyawan yang hanya menerima kerja dari satu pemberi kerja saja atau bekerja di satu perusahaan. Jika seorang karyawan bekerja di 2 perusahaan, namun setelah digabung penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta setahun, karyawan tersebut tidak dapat memakai formulir 1770 SS, namun harus memakai formulir 1770S dalam pelaporan SPT tahunannya. Selanjutnya yang ketiga, dalam pengisiannya, formulir ini merupakan yang paling sederhana dikarenakan hanya memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721 A1 maupun 1721 A2 ke dalam formulir 1770 SS serta mengisikan daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa memerlukan perinciannya. B. Formulir 1770S. Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Untuk formulir ini biasanya diperuntukkan bagi 1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, atau 2. Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, atau 3. Memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final.
Untuk formulir 1770S memiliki karakteristik formulir sebagai berikut. 1. Formulir ini digunakan untuk karyawan yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih dari 60 juta per tahun. Karyawan yang mengisi formulir 1770S diwajibkan untuk meminta bukti potong 1721 A1 maupun 1721 A2. Karakteristik yang kedua, formulir ini digunakan bagi karyawan yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, walaupun jika penghasilan brutonya digabungkan, besarnya tidak lebih dari 60 juta. 3. Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, seperti bunga, royalti, sewa, maupun keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta lainnya. 4. Memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final atau bersifat final seperti bunga deposito dan lainnya. 5. Memperoleh penghasilan yang bukan termasuk objek pajak seperti hibah atau warisan, bantuan atau sumbangan, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, dan lain-lainnya. 6. Bagi wajib pajak yang menggunakan formulir 1770S dalam penyampaian SPT tahunannya, mereka diwajibkan untuk mengisi lampiran-lampiran seperti data penghasilan, daftar harta atau kewajiban, bukti potong, daftar anggota keluarga. C. Formulir 1770. Formulir ini diperuntukkan bagi 1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri, misalnya usaha pertokoan, salon, warung, dan lain-lain. 2. Dari pekerjaan bebas, misalnya dokter, notaris, petugas dinas asuransi, dan lainnya. 3. Wajib pajak yang bekerja dan memperoleh penghasilan di luar negeri. Selanjutnya, untuk karakteristik formulir 1770 adalah sebagai berikut. 1. Formulir ini digunakan oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya dokter, notaris, konsultan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh, final atau bersifat final. 3. Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti sewa, ataupun keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta lainnya. 4. Memiliki penghasilan dari luar negeri.